Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 3 akan mempresentasikan mengenai imbalan kerja. Next. Yang disusun oleh Fitra Delia dengan NPM 026, Intan Iga Pratiwi 09, Bella Pahira 024, Nataliana Baban 016, dan Asifa Usada 03. Next. Imbalan kerja. Jenis-jenis imbalan kerja. Perlakuan akuntansi atas imbalan kerja ini diatur dalam PSAK 24 Revisi 2013 mengenai imbalan kerja. PSAK ini berlaku untuk pemberi kerja mencakup imbalan kerja jangka pendek maupun jangka panjang. Jangka pendek ini seperti gaji, bonus, dan cuti berimbalan. Pesangon, imbangan pasca kerja seperti pensiun dan THT. Dan imbalan jangka panjang ini seperti cuti berimbangan jangka panjang, jubil, imbalan cacat permanen. Bagian berikut akan membahas masing-masing jenis imbalan kerja tersebut. Definisi imbalan kerja jangka pendek. Imbalan kerja yang akan diterima karyawan pada umumnya bersifat jangka pendek. Imbalan kerja jangka pendek adalah imbalan kerja yang diharapkan akan diselesaikan seluruhnya sebelum 12 bulan terakhir periode pelaporan saat pekerja memberi jasa. Imbalan kerja jenis ini tidak mencakup pesangon. Walaupun jatuh temponya juga dalam jangka pendek, namun pesangon terjadi karena pemutusan hubungan kerja, bukan karena jasa karyawan, sehingga perlu diatur secara khusus. Imbalan kerja jangka pendek pada umumnya mencakup gaji, upah, iuran jaminan sosial, cuti berimbalan, bagian laba dan bonus, atau imbalan lainnya seperti rumah dan kendaraan dinas. Next. Perlakuan akuntansinya. Nah, perlakuan akuntansi atas imbalan kerja jangka pendek ini relatif sederhana karena tidak memerlukan perhitungan aktuaria dan tidak didiskontokan. Sesuai nilai imbalan yang menjadi hak karyawan diakui sebagai beban, kecuali jika imbalan tersebut termasuk ke dalam biaya produksi persediaan atau perolehan aset tetap. Maka harus dikapitalisasikan sesuai dengan ketentuan PSAK 14 Revisi 2008. Persediaan PSAK 16 Revisi 2009 tentang aset tetap. Jika terdapat imbalan tertinggal, maka akan diakui sebagai liabilitas. Nah, cuti berimbalan ini ada yang dapat diakumulasikan, yaitu dapat digunakan di masa depan jika cuti tahun ini tidak dapat diambil seluruhnya. Banyak praktik yang terjadi terkait cuti berimbalan di berbagai perusahaan. Perlakuan akuntansi khusus diterapkan pada cuti berimbalan dan bagi laba dan bonus. Cuti berimbalan adalah hak cuti yang memberikan kompensasi berupa imbalan. Prinsipnya adalah perusahaan harus mengakui beban sebesar perakiraannya. Yang pertama, imbalan yang akan diterima pada saat pekerja memberikan jasa penambahan hak cuti berimbalan di masa depan jika cuti boleh diakumulasi. Dan yang kedua adalah imbalan yang diterima pada saat cuti terjadi jika cuti tidak boleh diakumulasi. Next. Sebagai contoh, PT Hari Tua memiliki 20 orang karyawan, di mana setiap karyawan berhak atas 6 hari imbalan dalam 1 tahun. Setiap karyawan yang cuti akan mendapatkan imbalan sebesar 500.000 per hari pada tahun 2015. 15 karyawan sudah mengambil penuh hak cuti berimbalan, sedangkan 5 karyawan baru mengambil 4 hari. Jika cuti berimbalan tersebut tidak dapat diakumulasikan, maka pada tahun 2015 PT Hari Tua akan mengakui beban sebesar 55 juta, yaitu 15 karyawan dikali 6 hari sama dengan 90 hari, 5 karyawan dikali 4 hari sama dengan 20 hari, total keseluruhan adalah 110 hari, maka bebannya 500 dikali 110 adalah 55 juta. Jurnal yang dicatat PT Hari Tua pada tahun 2015 adalah beban imbalan kerja cuti berimbalan sebesar 55 juta di debit dan kasnya
55 juta di bagian kredit. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya Intan Iga. Pesangon. Sesuai dengan Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, pada saat pemutusan kontrak kerja atau PPKK, perusahaan diwajibkan membayar uang pesangon dan uang penghargaan masa kerja dan uang penggantian hak bagi karyawan. Besarnya uang pesangon tersebut dihitung berdasarkan masa kerja. Jadi, pesangon adalah imbalan yang terutang akibat PKK, baik yang berasal dari keputusan perusahaan atau diberhentikan ataupun keputusan karyawan atas tawaran perusahaan atau sukarela. Pembayaran pesangon haruslah dalam bentuk tunai kecuali karyawan menyetujui pembayaran dalam bentuk non-tunai. Next. Perlakuan akuntansi. Perusahaan mengakui pesangon sebagai liabilitas dan beban pada tanggal yang lebih awal di antara yang pertama, ketika penawaran atas imbalan tersebut tidak dapat ditarik kembali, dan yang kedua, ketika biaya-biaya terkait restrukturisasi telah diakui sesuai PSAK nomor 57, revisi tahun 2009. Provisi, liabilitas kontingensi, dan aset kontingensi. Perusahaan dikatakan tidak dapat lagi menarik pesangon yang ditawarkan secara sukarela pada waktu yang lebih awal, antara ketika pekerja menerima tawaran dan ketika pembatasan. Misalnya, persyaratan hukum, peraturan, atau kontraktual atau pembatasan lainnya atas kemampuan entitas untuk menarik tawaran berlaku. Next. Imbalan pasca kerja. Istilah imbalan pasca kerja dikenal sehari-hari dengan nama pensiun. Namun, imbalan pasca kerja tidak hanya mencakup pensiun, tapi semua imbalan yang akan diterima karyawan setelah masa kerja selesai, seperti asuransi dan tunjangan kesehatan pasca kerja. Jadi, imbalan pasca kerja adalah imbalan kerja yang disediakan perusahaan selain pesangon, dan akan diberikan kepada pekerja setelah menyelesaikan masa kerjanya. Pesangon bukan merupakan imbalan pasca kerja karena karyawan berhenti sebelum masa kerja normalnya. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 1992 tentang dana pensiun, program imbalan pasca kerja harus dikelola oleh entitas terpisah yang disebut dana pensiun. Perusahaan hanya menyediakan dana berupa iuran kepada dana pensiun, sedangkan imbalan kepada karyawan yang telah pensiun akan dibayarkan oleh dana pensiun. Next. Program imbalan pasca kerja terdiri atas dua jenis, bergantung pada karakteristik yaitu sebagai berikut. Yang pertama, program iuran pasti, yaitu memberi kerja membayar iuran sebesar jumlah yang sudah ditetapkan kepada dana pensiun. Pada program iuran, pasti pemberi kerja tidak memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut. Dana pensiun tidak memiliki aset yang cukup untuk membayar seluruh imbalan terkait dengan jasa yang diberikan oleh pekerja pada periode berjalan dan periode sebelumnya. Yang kedua, program imbalan pasti, yaitu pemberi kerja wajib membayar sesuai dengan imbalan yang disepakati akan diterima pekerja saat selesai masa kerja nanti. Oleh karena itu, pemberi kerja memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun tidak memiliki aset atau dana yang cukup untuk membiayai seluruh imbalan sebesar nilai yang telah disepakati. Dengan kata lain, pemberi kerja harus menanggung resiko atas kekurangan dana tersebut. Next.
Dana atas program imbalan pasca kerja haruslah dikelola secara terpisah dari kekayaan perusahaan. Entitas dana pensiun dapat dibagi menjadi dua, yaitu yang pertama dana pensiun pemberi kerja atau DPPK, yaitu dana pensiun yang didirikan oleh pemberi kerja untuk menyelenggarakan program imbalan pasti atau program iuran pasti. Pada DPPK umumnya hanya karyawan pada perusahaan pendiri atau mitra pendiri. Yang kedua, ada dana pensiun lembaga keuangan atau DPLK, yaitu dana pensiun yang dibentuk oleh bank atau perusahaan asuransi jiwa untuk menyelenggarakan program pensiun iuran pasti bagi perorangan, baik karyawan maupun pekerja mandiri. Peserta pada DPLK terdiri dari karyawan dari berbagai perusahaan atau multi pemberi kerja, ataupun perorangan. Next. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 40 Tahun 2004 tentang Sistem Jaminan Sosial Nasional, Program Jaminan Sosial dibentuk untuk seluruh entitas atau seluruh entitas dalam suatu kategori tertentu dan dilaksanakan oleh pemerintah atau badan lain yang tidak dikendali atau dipengaruhi oleh entitas. Berdasarkan PSAK nomor 24, revisi 2013, perusahaan mencatat program jaminan sosial dengan cara yang sama, seperti program multi pemberi kerja. Perlakuan akuntansi atas entitas dana pensiun diatur dalam PSAK nomor 18, revisi tahun 2010. Akuntansi dan pelaporan program manfaat Purnakarya. Next. Imbalan kerja jangka panjang lainnya. Imbalan kerja jangka panjang lainnya adalah imbalan kerja atau selain imbalan pasca kerja dan pesangon, yang jatuh tempo lebih dari 12 bulan setelah akhir periode pelaporan saat pekerja memberikan jasadnya. Imbalan ini dapat meliputi cuti berimbalan jangka panjang dan imbalan cacat permanen serta bonus dan kompensasi lainnya yang dibayarkan lebih dari 12 bulan sejak akhir periode pelaporan. Berbeda dengan imbalan pasca kerja, imbalan kerja jangka panjang lainnya dibayarkan kepada pekerja selagi masih bekerja. Contoh lain dari program ini adalah cuti sabatikal, penghargaan masa kerja, imbalan cacat permanen, dan lain-lain. Next akan dilanjutkan oleh Bella Fahira. Imbalan pasca kerja. Menurut PSAK 24 revisi 2010 menyatakan bahwa program iuran pasti adalah suatu program imbalan pasca kerja di mana pemberi kerja membayar iuran sebesar jumlah yang sudah ditetapkan kepada dana pensiun. Namun, jumlah imbalan yang akan dibayarkan tidak ditentukan karena tergantung dari ketersediaan aset program. Pada program ini, pemberi kerja tidak memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut. Jika dana pensiun tidak memiliki aset atau dana yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja terkait dengan jasa yang diberikan oleh pekerja pada periode berjalan dan periode sebelumnya. Perlakuan akuntansinya, pada program iuran pasti pemberi kerja, perusahaan akan membayar iuran atas periode ketika pekerja telah memberikan jasanya kepada perusahaan. Seluruh iuran yang jatuh tempo untuk bulan tersebut dicatat sebagai beban, kecuali jika dapat dicatat sebagai perolehan aset atau persediaan sesuai ketentuan pada PSAK 14 revisi 2008 dan PSAK 16 revisi 2011. Jika perusahaan telah membayar seluruh iuran yang jatuh tempo untuk bulan tersebut, maka tidak ada liabilitas yang diakui pada bulan tersebut. Namun, jika perusahaan belum membayar atau baru membayar sebagian dari iuran yang telah jatuh tempo, maka atas jumlah yang belum dibayar diakui sebagai liabilitas.
Misalnya, pada bulan Juni 2015, iuran pensiun yang harus dibayarkan oleh PT Hari Tua untuk bulan tersebut adalah 15 juta. Jika PT Hari Tua membayar seluruh iuran tersebut, maka jurnal yang dicatat oleh PT Hari Tua untuk bulan Juni adalah beban di debit 15 juta, kasnya di kredit 15 juta. PT Hari Tua baru membayar 10 juta atas iuran tersebut. Hingga akhir bulan Juni 2015, maka jurnal yang dicatat oleh PT Hari Tua untuk bulan Juni adalah beban di debit 15 juta, kas di kredit 10 juta, liabilitas di kredit 5 juta. Program imbalan pasti. Menurut PSAK 24, revisi 2010, menyatakan bahwa program iuran pasti adalah suatu program imbalan pasca kerja di mana pemberi kerja wajib membayar sesuai dengan imbalan yang disepakati bagi pekerja saat selesai masa kerja nanti. Pemberi kerja memiliki kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif untuk membayar iuran lebih lanjut jika dana pensiun tidak memiliki aset atau dana yang cukup untuk membayar seluruh imbalan kerja sebesar nilai yang telah disepakati. Oleh karena itu, jumlah iuran yang harus dibayar perusahaan tiap periode tidak dapat ditentukan tergantung dari kondisi aset program. Karakteristiknya, pada program imbalan pasti, perusahaan memiliki kewajiban hukum dan konstruktif untuk memenuhi pembayaran imbalan pada saat kerja pensiun, yang disebut kewajiban imbalan pasti. Imbalan tersebut dapat dibayarkan sekaligus atau lump sum atau secara bertahap atau bulanan. Kewajiban hukum atau kewajiban konstruktif perusahaan untuk menyediakan dana atau aset program untuk memenuhi imbalan yang disepakati menyebabkan perusahaan harus menanggung risiko atas perubahan nilai kewajiban imbalan pasti dan aset program. Risiko tersebut meliputi yang pertama, risiko aktuarial, yaitu jumlah kewajiban imbalan pasti atau imbalan yang akan dibayarkan, berbeda dari yang diharapkan akibat perubahan perhitungan atau asumsi. Kedua, risiko investasi, yaitu hasil investasi aset program berbeda dari yang diharapkan. Perlakuan akuntansi atas program imbalan pasti telah mengalami revisi sesuai ketentuan pada PSAK 24 revisi 2013 yang menggantikan PSAK 24 revisi 2010. Akuntansi untuk program imbalan pasti lebih kompleks karena membutuhkan adanya asumsi aktuaria untuk mengukur liabilitas dan beban yang harus diakui, serta kemungkinan menimbulkan keuntungan dan kerugian aktuarial. Untuk memahami perlakuan akuntansinya, perlu dipahami lebih dahulu dua komponen utama dari program imbalan pasti, yaitu kewajiban imbalan pasti dan aset program. Yang selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya, Natalia. Kewajiban imbalan pasti. Kewajiban imbalan pasti merupakan imbalan yang akan dibayarkan di masa depan atas jasa pekerja periode berjalan dan periode lalu. Kewajiban masa depan tersebut diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai kini menggunakan tingkat diskonto yang selanjutnya disebut dengan nilai kini kewajiban imbalan pasti atau bisa disebut NKKIP. Nilai ini dihitung oleh aktuari secara berkala dengan asumsi keuangan dan demografi terkini. Faktor-faktor yang mempengaruhi nilai kini kewajiban imbalan pasti yang meliputi berikut ini. Yang pertama ada biaya jasa mencakup sebagai A. Biaya jasa kini, yaitu kenaikan nilai kini kewajiban imbalan pasti atau bisa disebut NKKIP atas jasa pekerja dalam periode berjalan. B. Biaya jasa lalu, yaitu perubahan NKKIP akibat perusahaan melakukan amandemen program imbalan pasti atau melakukan curtailment atau bisa disebut penurunan signifikan dalam jumlah pekerja yang ditanggung oleh program. C. Keuntungan atau kerugian atas penyelesaian, yaitu ketika perusahaan melakukan transaksi yang menghapuskan semua kewajiban hukum atau konstruktif atau atas sebagian atau seluruh imbalan dalam program imbalan pasti.
Yang kedua ada biaya bunga, yaitu kenaikan NKKIP yang timbul selama satu periode karena periode tersebut semakin dekat dengan penyelesaian atau bisa disebut pembayaran imbalan. Yang ketiga ada pengukuran kembali yang mencakup keuntungan dan kerugian aktuarial, yaitu penyesuaian akibat perubahan asumsi aktuaria atas NKKIP. Selain ketiga faktor tersebut, NKKIP juga dipengaruhi oleh imbalan yang dibayar. Jika imbalan dibayar, maka NKKIP akan berkurang yang dananya diambil dari aset program sehingga nilai wajar aset program atau bisa disebut NWAP juga ikut berkurang. Next. Aset program. Aset program adalah dana yang disediakan untuk membayar kewajiban imbalan pasti. Aset program tersebut dikelola secara terpisah dari dana pensiun. Aset program diukur pada tanggal pelaporan sebesar nilai wajar fair value. Disebut nilai wajar aset program NWAP. Next. Sementara faktor-faktor yang mempengaruhi nilai wajar aset program adalah sebagai berikut. Yang pertama, pendapatan bunga, yaitu kenaikan EWAP yang timbul selama satu periode karena adanya imbal hasil yang diharapkan. Yang kedua, iuran atau penarikan. Iuran yang dikeluarkan perusahaan kepada dana pensiun akan menambah NWAP. Persyaratan atas penarikan diatur lebih lanjut dalam interpretasi standar akuntansi keuangan, atau bisa disebut ISAK. 15 batas aset imbalan pasti, persyaratan pendanaan minimum dan interaksinya. Yang ketiga, pengukuran kembali yang mencakup keuntungan dan kerugian aktuarial, yaitu penyesuaian akibat perbedaan antara ekspektasi dan nilai-nilai aktual atas aset program. Next. Nilai liabilitas dan beban yang diakui. Tujuan dari akuntansi atas program imbalan pasti bermuara pada bagaimana mengakui dan mengukur nilai liabilitas di laporan posisi keuangan, atau bisa disebut neraca, dan nilai beban di laporan laba rugi. Berbeda dengan program iuran pasti, nilai liabilitas yang diakui di laporan posisi keuangan, atau bisa disebut neraca, bukanlah sejumlah iuran yang terutang pada akhir periode pelaporan, melainkan nilai defisit atau surplus atau aset terhadap nilai kewajiban pada program imbalan pasti. Next. Sementara nilai beban yang diakui pada laporan laba rugi pada program imbalan pasti bukanlah sebesar ukuran yang jatuh tempo seperti pada program iuran pasti. Beban tersebut dihitung sebesar nilai bersih dari yang pertama ada biaya jasa yang mencakup biaya jasa kini, biaya jasa lalu, dan keuntungan atau kerugian atas penyelesaian. Yang kedua ditambah atau bisa disebut dikurang, dibagi beban, atau bisa disebut pendapatan bunga bersih. Prinsip dasar perhitungan di atas adalah semua komponen yang memiliki karakteristik beban akan menambah jumlah beban yang diakui di laporan laba rugi. Dan sebaliknya jika memiliki karakteristik pendapatan akan mengurangi jumlah beban yang diakui. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh teman saya yaitu Asyifa Usada. Kertas kerja terdiri atas dua bagian utama, yaitu jurnal umum dan memo. Jurnal umum berfungsi sebagai pedoman perjurnalan oleh perusahaan, sedangkan memo merupakan posisi aset dan liabilitas terkait program yang ada di dana pensiun. Perusahaan tidak mencatat aset dan liabilitas pada kolom memo, melainkan hanya sebagai controlling account dan mengakui selisih bersihnya saja dalam laporan posisi keuangan. Next. Biaya jasa lalu. Biaya jasa lalu adalah perubahan NKKIP akibat perusahaan melakukan amandemen pada program imbalan pasti yang ada atau jika terjadi curtailment. Jika perusahaan memperhitungkan biaya jasa lalu, maka komponen biaya tersebut harus dibebankan langsung pada periode lebih awal
Antara lain yang pertama, ketika rencana amandemen atau curtailment terjadi. Yang kedua, ketika perusahaan mengakui biaya restrukturisasi terkait amandemen atau curtailment tersebut. Penyajian dan pengungkapan. Penyajian itu saling hapus. Pada perusahaan tertentu memiliki lebih dari satu program imbalan pasti, maka aset pada suatu program dapat disaling hapuskan dengan liabilitas pada program lain jika perusahaan memiliki hak secara hukum untuk menggunakan surplus suatu program untuk menutupi kewajiban pada program lain. Selain itu, perusahaan juga bermaksud menyelesaikan kewajiban tersebut dengan dasar bersih atau merealisasikan surplus suatu program dan menyelesaikan kewajiban program lain secara bersamaan. Klasifikasi aset dan liabilitas atau aset atau liabilitas yang timbul pada program imbalan pasti tidak diatur penyajiannya, apakah masuk ke aset lancar atau tidak lancar. Liabilitas jangka pendek atau jangka panjang. Namun, karena sifat program yang jangka panjang, sebagian besar perusahaan mengklasifikasikan sebagai tidak lancar atau jangka panjang. Komponen keuangan dari beban imbalan pasti. Beban pada program imbalan terdiri atas berbagai komponen biaya seperti biaya jasa kini, biaya bunga, dan bahkan pendapatan hasil dari investasi aset program. PSAK 24 tidak mengatur apakah masing-masing komponen tersebut, khususnya biaya keuangan, disajikan terpisah dengan komponen lainnya pada laporan laba rugi komprehensif. Pengungkapan. Perusahaan harus mengungkapkan informasi yang memungkinkan pengguna laporan keuangan untuk mengevaluasi sifat program imbalan pasti dan dampak keuangan atas perubahan program selama periode tersebut. Hal tersebut diantaranya mencakup gambaran umum program, kebijakan akuntansi terkait pengakuan keuntungan dan kerugian aktuarial, rekonsiliasi nilai awal dan akhir atas saldo NKKIP dan NWAP. Sekian presentasi dari kelompok kami, kurang lebihnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.